Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen Enterprise Resource Planning, Ibu Wida Prima Mustika MKom, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok Cikarang Gateway akan mempresentasikan sistem informasi penjualan perlengkapan kesehatan dari CV Cikarang Gateway Healthy dengan menggunakan aplikasi Odoo. Berikut kami perkenalkan tim dari Cikarang Gateway Healthy. Gali Permadi Pratama, 112200165, Head of CEO. Widi Hastuti, 112200038, CEO 2. Siti Asia, 112200162, CEO 3. Reni Oktora Sianturi, 112200081, CEO 4. Rohati Apriliani 112200236, CEO 5. CV Cikarang Gateway Healthy adalah perusahaan penyedia atau supplier perlengkapan kesehatan yang berdiri sejak tahun 2021. Perusahaan ini berlokasi di Ruko Tarum Barat, nomor 77 Jawa BK, Cikarang Baru. Perusahaan yang memiliki jargon sehat untuk generasi masa depan ini berupaya untuk memberikan pelayanan dengan memperjualbelikan perlengkapan kesehatan berkualitas dan ber-SNI. CV Cikarang Gateway Healthy harus bersiap dengan persaingan perusahaan sejenis, sehingga adanya inovasi dan pengembangan kapasitas menjadi pekerjaan rumah perusahaan ini. Dengan bertambahnya sistem pemasaran atau penjualan produk, maka CV Cikarang Gateway Healthy memerlukan sistem ataupun aplikasi yang mampu menghubungkan seluruh manajemen bisnis di perusahaan. Cikarang Gateway Healthy memiliki logo dengan gambar bunga merah berkelopak 5 yang memiliki arti perusahaan berdiri atas kerjasama dari 5 orang yang berkompeten di bidang kesehatan. Warna merah memiliki arti penuh keberanian atau ketangguhan. Warna kuning pada tulisan CGH memiliki arti melakukan segala sesuatu dengan optimis dan semangat. Bersama owner dan seluruh karyawan di dalamnya, CGH akan menjadi perusahaan yang tangguh di bidang perlengkapan kesehatan, semangat, dan tetap optimis. CV Cikarang Gateway Healthy memiliki visi dan misi. Visi menjadi perusahaan perlengkapan kesehatan unggulan yang inovatif dan terpercaya sebagai mitra pelanggan. Misi 1. Menjual produk-produk yang inovatif dan memenuhi standar internasional dan sejalan dengan harapan pelanggan. 2. Membantu memenuhi pelayanan perlengkapan kesehatan bagi rumah sakit dan klinik dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien. Struktur organisasi CV Cikarang Gateway Healthy yaitu dengan pucuk pimpinan tertinggi Direktur Utama, yaitu dengan tugas dan tanggung jawab membuat rencana pengembangan usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang, bertanggung jawab penuh atas tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud perusahaan. Di bawah Direktur Utama ada manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer pembelian. Manajer pemasaran dengan tugas dan tanggung jawab merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis yang menyangkut pemasaran, memonitoring dan mengatur proses-proses pemasaran, memberikan masukan pada Direktur Utama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran. Di bawah manajer pemasaran ada bagian penjualan, yaitu dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir penjualan agar memenuhi target, menyusun rencana penjualan, mengikuti dan menganalisa perkembangan pasar, dan menganalisa laporan penjualan serta mengevaluasi, memberikan saran dalam rangkaian peningkatan penjualan. Di bawah bagian penjualan ada admin online dan admin toko. Dengan tugas dan tanggung jawab, admin online bertanggung jawab dalam mengelola penjualan secara online. Admin toko bertanggung jawab dalam mengelola penjualan bagi pelanggan yang datang ke toko. Manajer administrasi dan manajer keuangan dengan tugas dan tanggung jawab
melakukan verifikasi ulang atas semua bukti penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan verifikasi atas semua buku penjualan tunai, faktur penjualan, dan nota pembelian, serta bukti dari perusahaan ke konsumen. Manajer pembelian dan gudang dengan tugas dan tanggung jawab menandatangani segala urusan pembelian, penerimaan, dan gudang, bertanggung jawab atas segala urusan yang berhubungan dengan pembelian. Di bawah manajer pembelian dan gudang ada bagian pembelian, yaitu dengan tugas dan tanggung jawab menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Bagian gudang dengan tugas dan tanggung jawab mempersiapkan barang yang akan dipilih, bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan, mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang. Siklus sales dan distribusi, yaitu proses penjualan dan mendistribusikan barang atas jasa dimulai dengan interaksi awal antara pelanggan dan penjual. Hal ini berakhir setelah produk yang dibeli telah dikirim atau sampai kepada pelanggan. Dengan proses 1 inquiry, yaitu pelanggan meminta informasi rinci tentang barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang sudah ditentukan oleh CV Cikarang Gateway. 2. Quotation adalah dokumen yang berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dengan harga dan informasi pendukung lainnya. Yang ketiga, sales order, yaitu kontrak perjanjian antara sales dengan pelanggan mengenai penjualan barang beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. 4. Inventory sourcing, bagian penjualan mengecek persediaan barang di gudang untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk memenuhi order penjualan. Persediaan akan berkurang secara langsung dalam proses ini. Yang kelima, shipping atau delivery, aktivitas mengirimkan barang kepada pelanggan. Pelanggan akan mendapatkan notifikasi email bahwa barang sudah dikirim. 6. Billing atau invoicing, sebuah dokumen penjualan digunakan sebagai bukti pembayaran. 7. Receipt atau penerimaan barang. 8. Sales return, untuk transaksi pengembalian barang atau return jual dari pelanggan dengan alasan tertentu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram penjualan, di mana kita memiliki 3 aktor, yaitu ada customer, web e-commerce, dan admin. Dengan dimulai dari customer memilih produk, lalu web e-commerce menampilkan produk, dan customer menginput jumlah orderan, lalu customer mengklik tambah barang, dan tambah barang akan masuk ke keranjang order di web e-commerce. Dan kemudian customer mengklik proses checkout dan menginput alamat, kemudian akan menampilkan review order di web e-commerce. Lalu setelah itu customer mengklik confirm dan mengisi metode untuk pembayaran dan mengklik bayar sekarang, lalu kemudian web e-commerce akan menampilkan invoice dan mengirim email notifikasi pembayaran. Lalu customer menerima notifikasi email dan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, web e-commerce akan memvalidasi pembayaran, dan setelah itu admin menerima notifikasi pembayaran dan memproses pesanan, maka semuanya berakhir. Lalu selanjutnya yaitu ada diagram use case. Diagram use case kita memiliki 2 aktor, ada admin dan customer, di mana admin bisa melakukan login sekaligus mempublish produk dan menerima pesanan, mengkonfirmasi pesanan, validasi pengiriman, dan membuat faktur order, dan di mana bisa membuat pembayaran faktur order dan cek status menjadi lunas. Dan customer bisa melakukan pembelian, di mana melakukan pembelian itu bisa kita mengkonfirmasi produk dan konfirmasi pengiriman dan melakukan pembayaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjualan alat kesehatan di CV Cikarang Gateway Healthy menggunakan aplikasi Odoo. Pertama-tama kita buka modul penjualan. Kita
klik, lalu kita pilih order, kita klik buat. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama pelanggan. Kita klik, pilih salah satu pelanggan, kita masukkan tanggalnya. Cara pembayaran kita pilih kontan. Lalu selanjutnya kita memasukkan produk. Misal customer ingin membeli kursi roda. Lalu di sini sudah tertera kursi roda, jumlahnya 1, harga satuannya 1.100.000, dikenai pajak 10%. Maka jumlah totalnya adalah 1.210.000. Lalu kita konfirmasi. Ini adalah nomor transaksinya. Selanjutnya kita buatkan faktur. Kita klik, ini adalah draft invoice dari transaksi yang tadi. Lalu kita klik rekam untuk menyimpan data transaksi di perusahaan. Selanjutnya kita kirim invoice ini ke pelanggan. Kita kirim melalui email dengan file berbentuk PDF. Kita klik send and print. Ini adalah faktur invoice tagihan kepada customer dari CP Cikarang Gateway Healthy. Di sini tertera barangnya kursi roda, jumlah 1, harganya 1.100.000, dikenai pajak 10%, maka total pembayarannya yaitu 1.210.000. Cara pembayaran secara tunai. Lalu customer sudah melakukan pembayaran, lalu kita klik buat pembayaran. Jika sudah sesuai jumlahnya, maka kita klik validasi. Maka transaksi setelah selesai, customer telah membayar kepada CP Cikarang Gateway Healthy. Setelah itu, selanjutnya kita ke send and print lagi untuk mengirim
faktur invoice bahwa customer sudah melakukan pembayaran secara lunas. Kita klik. Ini adalah faktur invoice ketika customer sudah melunasi pembayaran. Di sini pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 29 bulan 11 tahun 2022. Lalu sisa pembayaran kosong yang dinyatakan, berarti customer sudah melakukan pembayaran secara tunai. Selanjutnya kita akan ke website dari Cikarang Gateway Healthy. Kita klik situs web. Ini adalah tampilan dari diagram penjualan dari CP Cikarang Gateway Healthy. Kita klik go to website. Ini adalah tampilan dari website dari Cikarang Gateway Healthy. Di sini ada produk yang dijual dan juga kontak person dari CP Cikarang Gateway Healthy. Di sini jika customer ingin membeli produk, maka kita pilih di menu beli produk. Lalu akan muncul produk-produk yang dijual oleh Cikarang Gateway Healthy, yaitu berbagai macam alat kesehatan. Misal, customer ingin membeli oximeter, tinggal klik oximeter. Lalu, jika ingin customer membeli lebih dari satu, kita klik tambah. Maka customer di sini membeli oximeter berjumlah 2. Selanjutnya kita klik add to cart, yaitu untuk memasukkan keranjang belanja online. Di sini customer diminta untuk melakukan proses konfirmasi order. Di sini dilihat customer memilih oximeter sebanyak 2 buah dengan harga masing-masing 200.000. Berarti 2 buah yaitu 400.000 ditambah pajak 10% dari 400.000 yaitu 40.000, maka total jumlah adalah 440.000. Ketika customer sudah sesuai, maka customer diminta untuk melakukan proses checkout. Kita klik. Nah, di sini customer diminta untuk mengkonfirmasi alamat. Ketika customer ingin memilih alamat atau mengedit alamat, kita klik edit, lalu tinggal diklik saja. Di sini ada nama, email, nomor telepon, dan juga alamat rumah.
Jika sudah sesuai, maka klik next. Lalu konfirmasi. Selanjutnya, customer diminta untuk mengklik bayar sekarang. Ini adalah tampilan dari pembayaran, yaitu dimana customer membayar dengan transfer sejumlah uang total 440.000 melalui bank dengan nomor rekening yang tercantum di website. Selanjutnya kita ke situs web lagi. Orderan sudah masuk. Ini adalah orderan yang tadi dipilih oleh customer melalui website CP Cikarang Gateway. Kita klik. Nah, ini adalah order yang tadi berada di situs web dari CP Cikarang Gateway Health. Mari kita klik. Lalu kita melakukan konfirmasi. Sebelum melakukan konfirmasi, kita cek dulu apakah sudah sesuai. Kita cek. Cek orderan, kalau sudah kita konfirmasi. Pengiriman sudah siap, maka kita buatkan faktur. Kita konfirmasi faktur. Ini adalah draft invoice-nya. Lalu klik rekam untuk menyimpan data. Selanjutnya, jika customer sudah bayar, kita klik buat pembayaran. Kita konfirmasi, validasi jumlahnya, tanggal dan nomor pesanan. Lalu klik validasi. Transaksi sudah selesai. Barang sudah dikirim ke alamat dari customer. Selanjutnya, CP Cikarang Gateway Healthy juga mengirim faktur invoice untuk customer sebagai bukti bahwa customer sudah melakukan pelunasan. Kita klik send and print.
Ya, untuk invoice-nya dikirim melalui email dari customer. Ini adalah tampilan dari faktur invoice yang dikirim oleh CV Cikarang Gateway Healthy, di mana transaksinya yaitu oximeter sejumlah 2 dengan harga 200.000, harga satuannya, jumlah total 400.000, ditambah pajak 10%, 40.000, jadi totalnya adalah 440.000. Dibayar tanggal 29 bulan 11 2022 sebesar 440.000. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Dengan adanya aplikasi Odoo ini, maka perusahaan dapat memperluas pasar. Konsumen juga menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang produk tanpa harus datang ke toko. 2. Dengan adanya sistem penjualan online, maka dapat mempermudah proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan transaksi online. 3. Pemasaran online perlengkapan kesehatan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan fasilitas kesehatan, seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit, mulai dari pencarian produk, informasi produk, dan persaingan harga. Saran, pemasaran online sangat membantu para pengusaha yang ingin memulai atau mendagangkan usahanya. Akan tetapi, masih banyak pengusaha yang tidak memiliki keahlian dalam melakukan pemasaran online. Maka, diperlukan pembelajaran yang mendalam tentang tata cara pemasaran online. Misalnya, cara pengoperasian aplikasi Odoo ini. Berikut adalah kontak dari CV Cikarang Gateway Healthy. Email address cgh@gmail.com. Phone number 0813 8289 0192. CV Cikarang Gateway Healthy, sehat untuk generasi masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.